wanita surga itu adalah wanita-wanita yang mendapatkan keridhaan dari suaminya. Jadi inilah poin yang pertama yang kita harus mengerti. Tolong ibu, ketika saya menyampaikan poin yang pertama, ibu jangan melihat saya sebagai laki-laki, tapi ibu melihat saya hanya menyampaikan materi. Takutnya kalau saya tidak menjelaskan itu, ibu memiliki persepsi, ya ustadznya laki-laki sih gitu. Karena masalah ini memang cukup agak sensitif kalau kita nanti bahas. Makanya poin yang pertama, seorang wanita yang mereka itu kelak akan menjadi penduduk surga, yaitu wanita yang mereka telah mendapatkan keridhaan suami ada pada kantong hidupnya. Mana dalilnya seorang wanita yang mendapatkan keridhaan dari suami itu akan mendapatkan tiket untuk masuk surga? Rasulullah menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim, ayyuma imra'atin shalat khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at li zawjiha faqila lahal jannah udkhulil jannah min ayyil abwabi syi'ti. Rasulullah bersabda, apabila ada wanita yang dia melaksanakan sholatnya, melaksanakan puasanya, lalu dia menjaga kehormatannya, lalu kemudian dia taat kepada suaminya sampai suami itu ridho kepadanya, maka 8 pintu surga nanti akan memanggil dia dan mempersilahkan nama wanita itu untuk melewati pintu surga yang dia kehendaki. Kedudukannya sama kayak Abu Bakar, hampir sama dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu laki-laki yang nanti ketika di surga itu dipanggil oleh 8 pintu surga masing-masing. Pintu sholat manggil Abu Bakar, pintu puasa manggil Abu Bakar. Dan ada kedudukan yang mendekatkan walaupun tidak sebagaimana Abu Bakar, yaitu adalah wanita yang mendapatkan keridhaan dari suaminya, maka 8 pintu surga itu boleh dilewatin. Ibu boleh masuk pintu sholat, ibu boleh masuk pintu sedekah, ibu boleh masuk dari pintu jihad kalau sudah mendapatkan keridhaan dari suami. Inilah perkara yang kemudian menjadi sangat penting dalam kehidupan wanita. Jihadnya wanita itu ternyata bukan berada pada tempat-tempat yang jauh. Ibu tidak diperintahkan oleh Islam untuk pergi ke Palestina. Lah, tidak usah pergi ke Palestina. Mau pergi kemana, Mau ke Palestina, Ustaz. Ngapain? Mau jihad. Alah, tidak usah ke Palestina. Karena jihadnya wanita itu bukan terletak di Palestina dan bukan terletak di tempat-tempat jihad. Tapi ternyata jihadnya seorang wanita itu adalah kepada suaminya, yaitu adalah di balik punggung suaminya, disitulah ada surga yang menanti. Makanya ketika seorang wanita dia khidmah berbakti kepada suaminya, kalau dia melakukan kebaikan itu kepada suaminya karena mengharapkan kebaikan suami, maaf ibu akan kecewa. Kalau ibu berbuat baik sama suami karena ibu mengharapkan kebaikan suami membalas kebaikan ibu akan kecewa. Kenapa? Karena suami tidak bisa membalas setiap inci kebaikan ibu setiap waktu. Tapi kalau ibu berbuat baik kepada suami karena ibu tahu bahwasanya di balik punggung suami ibu itu ada ridhonya Allah, yaitu adalah surga, maka sesungguhnya setiap apapun yang melemahkan ibu dalam perjalanan ketika khidmah kepada suami akan dikuatkan ketika ibu mengingat bahwasanya 8 pintu surga akan memanggil ibu kalau ibu mendapatkan ridho dari suaminya. Karena kedudukan seorang suami di dalam Islam begitu besar. Makanya wanita sebelum menikah dan wanita sesudah menikah itu beda. Wanita sebelum menikah dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, kalau wanita sebelum menikah, urutan ketaatan dia untuk menggapai surga, yang pertama Allah, yang kedua Rasul, yang ketiga ibu, yang keempat bapaknya. Tapi wanita ketika dia telah dihalalkan oleh seorang laki-laki, urutan karirnya dia untuk mendapatkan surga berubah. Yang pertama Allah, yang kedua Rasul, yang ketiga adalah suaminya, baru ibu dan bapaknya. Ibu dan bapaknya itu menempati posisi di bawah posisi suami. Dan itu merupakan bagian dari jihad. Makanya ketika itu merupakan bagian dari jihad, maka betul-betul ibu meminta air matanya ibu, meminta egonya ibu. Kenapa? Karena surga itu merupakan puncak tertinggi dari kenikmatan, dan kenikmatan itu sebanding dengan pengorbanan. Karena membaktikan diri kita kepada suami setiap waktu itu tidak gampang. Terutama ketika kita paham wanita itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang paling bengkok. Belum lagi ketika wanita itu memiliki 2 sifat istimewa, yaitu yang pertama
dikuasai perasaannya. Yang kedua, selalu berubah-ubah posisi hatinya. Makanya ketika wanita diberikan fitrah penciptaan yang semacam itu, kalau dia bisa menundukkan semua rasa bengkok yang dia miliki, dan dia tetap mengikuti petunjuk syariat bagaimana dia baik kepada suaminya, sampai suaminya berkata kepadanya, saya ridho kepada dirimu, lalu setelah itu ibu meninggal dunia dan memejamkan mata berpindah ke alam barzah, walaupun ibu sholatnya biasa, walaupun ibu puasanya mungkin biasa, tapi keridhaan yang ibu dapatkan dari suami itu tiket yang paling besar dan paling mahal, limited edition untuk mendapatkan surganya Allah. Karena kedudukan suami besar. Makanya kemarin saya sampaikan, masih ingat hadis yang saya sebutkan, lau kanat bihi korhatun falahasad hama adat haqqahu syai'an. Makanya sampai Nabi mengatakan, kalaupun kamu mendapati suamimu mengeluarkan nanah dari ujung kepala sampai ujung jempolnya, keluar nanah seluruh tubuhnya, kamu istrinya, kata Rasulullah, menjilat seluruh nanah itu, misalnya dari ujung kepala sampai ujung jempolnya, kamu jilatin semua dari nanah-nanah itu pun tidak bisa. Itu pun tidak sebanding yang harusnya kamu berikan kepada suami, karena besarnya suami ketika diletakkan oleh Allah. Kenapa begitu, Ustaz? Karena sesungguhnya suami akan bertanggung jawab dalam perkara-perkara berat yang kemudian ibu tidak menanggungnya. Mungkin ada yang berkata, enak banget jadi laki-laki. Jangan ngomong gitu, ibu. Karena ternyata kalau ibu pahami tentang hadis dan tentang dalil, ibu tidak akan tega ngomong kayak gitu. Kenapa? Saking beratnya seorang suami ketika mereka nanti akan menanggung ibu ketika dalam kehidupan di akhirat. Kita bedah dulu ya di akhirat. Kalau kemudian ibu nggak sholat nih ketika sudah menikah, maka sebelum ibu nanti dihisap, yang dihisap pertama kali itu suami. Ketika ibu hari ini makan apapun yang ibu makan, mungkin ada yang makan bubur, ada yang makan lontong, ada yang mungkin makan roti. Hari ini hari Ahad di bulan Desember 2018, apapun makanan ibu, yang pertama kali dihisap oleh Allah bukan ibu, tetapi yang akan dihisap pertama kali suaminya. Suaminya akan ditanya sama Allah, istrimu hari Ahad bulan Desember 2018 makan bubur ayam, sate jeroannya 4, kerupuknya 2 piring, itu hartanya dari mana? Itu yang ditanya pertama kali oleh Allah itu suami. Kalaulah suami, setiap laki-laki itu ngerti betapa besarnya beban seorang laki-laki itu, kalau dia paham, itu kalau bisa kita melepaskan, kita lepaskan, Bu. Karena membawa beban diri sendiri itu aja sudah terlalu berat. Kenapa banyak laki-laki kok cengangas-cengenges, Ustaz? Ya karena tidak paham aja nanti hisab yang akan dia tanggung ketika pada waktu hari kiamat. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya secara dalil kita paham begitu beratnya seorang suami untuk menanggung itu. Ibu paham, sampai ibu kemudian mendapatkan pakaian, baju, sampai mobil, motor, itu ibu tidak dihisab, ibu, yang dihisab suami kita. Karena tanggungan beratnya akan ditanggung oleh setiap suami ketika nanti dia berhadapan dengan hisabnya Allah. Makanya Allah itu mudahkan ibu. Allah tidak memberikan hisab itu bagi ibu ketika di akhirat, tapi Allah menyegerakan ketika di dunia sebentar. Kamu baktikan sebentar kepada suamimu, kamu sampai dapat ridho dari suamimu, maka sesungguhnya kamu akan mendapatkan tiket untuk memasuki surga. Belum lagi di dunia, ibu, kita mendapati ketika seorang suami ketika kerja gitu, berapa banyak suami yang ketika bekerja susah payah, tapi di akhir bulan kemudian dia rela berbagi dengan ibu, dia rela rumahnya diatur sama ibu, dan dia tidak sama sekali mau untuk mengganggu apa yang ibu atur ketika di dalam rumah. Setiap dia mendapatkan rezeki, dia bagi kepada istrinya. Itu kalau bukan karena rahmat yang ada di hatinya, yang Allah berikan kepada hatinya, itu tidak akan terjadi, ibu. Makanya Allah tidak meminta yang muluk-muluk dari kalangan wanita untuk beribadah mendapatkan surga. Simple, sederhana. Di mana dirimu pada hati suamimu, maka disitulah kamu akan mengetahui apakah kamu mendapatkan surga atau neraka. Makanya Nabi ketika pernah didatangin oleh seorang wanita, lalu wanita itu kemudian berkata tentang suaminya panjang lebar. Lalu Nabi mengatakan, lihatlah dirimu, sesungguhnya suamimu itu surgamu dan nerakamu.
Coba kita lihat suami ibu. Saya tidak mengatakan suami baik dan tidak baik, nanti kita bahas. Kita kemudian harus paham, suami kita ini Masya Allah, dia memberikan apapun rezeki yang dia peroleh, dia bagi untuk istrinya. Padahal ibu, maaf ya, dia sama temennya saja, tidak mungkin dia traktir setiap waktu. Kita kalau dapetnya ada laki-laki misalnya, dia traktir, dia terkenal dermawan, dia traktir itu temennya. Lama-lama dia traktir temennya itu, lama-lama pasti kemudian dia capek dan letih. Yang traktir saya terus itu, mbok gantian kamu itu loh. Itu baru 4 kali 5 kali bu, gantian lah gitu. Tapi hebatnya Allah ketika memberikan hati kepada seorang suami, suami kita itu menaktir istrinya bertahun-tahun, tapi tidak pernah ada seorang suami yang ngomong sama istrinya, mbok gantian gitu loh, traktir gitu loh, mau saya traktir kamu bertahun-tahun. Tidak ada ibu. Makanya ketika seorang wanita Allah sudah memberikan semacam itu, kehadiran suami kita itu sebenarnya mendekatkan ibu kepada surga. Karena kita beruntung ketika ada seorang suami yang telah menghalalkan seorang wanita, maka wanita itu mendapatkan jalannya ketika ingin mendapatkan surga itu menjadi lebih dekat. Kalaupun ada yang kurang, wajar ibu, karena laki-laki itu bukanlah malaikat. Mereka hanya laki-laki di akhir zaman yang penuh dengan kekurangan. Sebesar apapun kekurangan yang dimiliki oleh seorang suami, selama itu bukan perbuatan syirik dan perbuatan dosa besar, maka wanita itu harusnya mereka ngerti di balik punggung suaminya itu ada surga ibu. Dan kalau ibu tidak mengingat surga ketika khidmah kepada suami, pasti ibu akan terus perhitungan dengan suaminya atas semua khidmahnya ibu berikan kepada suami. Ada yang mungkin ngomong ke saya gini, lihat-lihat dulu suaminya Ustadz. Loh, Asia itu kurang apa suaminya bu? Fir'aun. Asia binti Muzaim itu Fir'aun suaminya. Dan kita tahu ya, dolimnya Fir'aun itu kayak apa ibu? Wong bayi laki-laki setiap Bani Israel dipenggal kepalanya coba. Saya tidak pernah bayangkan ada kepres dari Fir'aun.